Minggu libur kan. Tukang lembur libur banget. Terus aku tadi aku biasa bangun pagi nonton TV kayak gitu, soalnya minggu ya, anakku cowok semuanya nggak repot sih. Kalau anakku perempuan mungkin ya sama aja. Mungkin ya anak perempuan tuh bangun pagi, sholatnya yang pagi, lebih cerawat, mungkin aku lebih berhati-hati. Aku udah makan. Oh, makan. Ini aku rujakan lagi. Pakai tahu. Ini aneh ya. Memang kehidupan manusia tuh aneh-aneh. Aku makan mangga sama nanas. Ya, itu setelah aku makan. Enak kan, pisang udah ya, pisang, buah naga. Apa aja kalau di luar negeri itu ayam. Ayam itu dimarinis dulu, kemudian dibakar apa dikukus kayak gitu, kemudian dikasih saus, kemudian mentega kayak gitu-gitu ya. Aku aku belum tercemar ya. Aku udah agak mikir, biasa orang banyak uangnya kayak gitu, biasa kayak gitu. Sekarang sebenarnya di desa aku apokat tinggal metik ya. Ayam tinggal kan, kadang-kadang ibuku tuh punya ayam kampung kayak gitu, ternak kayak gitu loh. Tinggal sembelih kayak mbahku, minta mbahku kayak gitu, kemudian dimasak. Kemauan aja, tidak terbiasa aja. Sekarang aku ini ini apa, tahu sama sama mangga sama nanas. Aku mau buah aja. Makananku udah habis ini loh. Udah habis semuanya. Ini masih ada. Mungkin nasi, nanti tinggal telur, ceplok telur, atau aku bikin karage lagi, atau aku beli frozen kayak gitu. Yang penting tuh uang. Cari uang itu. Ini kalau Mas lu kok diem ya itunya. Simbolik mungkin ya, 967 nggak apa-apa, mau simbolik mau apa, mungkin anak aku besok kalau mama, kalau udah mungkin peraturannya ganti kan. Peraturan undang-undang tuh tiap 5 tahun harus update kayak gitu loh. Perubahan apa yang terjadi di suatu negara kayak gitu kan, ada pengaruh luar, luar juga pengaruh dari Indonesia kan, sama aja kalau sekarang kayak gitu loh. Saling mempengaruhi, pertukaran budaya, pertukaran pelajar, sampai apa ya, batik aja pernah diklaim kayak itu. Batik itu dulu kan awalnya ya Solo, Jogja. Sekarang semua punya batik kayak gitu. Dan punya ciri masing-masing, ada batik Madura, ada batik Kalimantan, yang paling kelihatan aku tuh Kalimantan. Terus songket ya, songket. Seneng sih aku kalau ngomong, tapi nggak ada apa ya, ada kamera untung. Kalau sama Pak Suami aku udah, Pak Suami cari uang ya. Biar aku sebenarnya kalau dibuka tuh komentarnya sih bisa berkembang channel aku. Masalahnya aku nggak ada waktu. Non cuma rasan-rasan kok. Rasan-rasan, rasan-rasan di opo negoro iki besok kayak gitu. Kalau semuanya terekspos kayak gitu ya, sebenarnya terdeteksi sih. Eh, aku adikku bilang ono Kominfo, bagian dinas komunikasi dan informasi di setiap daerah tuh ada. Mungkin itu kan enak ya. Ada yang misalkan miskin, ini taraf masih belum layak. Mulai dari bilik, kemudian papan, sampai tembok kayak gitu, sampai mungkin anak-anaknya udah dapat pekerjaan atau sudah sehat, bisa kerja di sawah, punya lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja. Kayak gitu sih, itu bahasa rakyat yang kadang-kadang masa sih ada rakyat yang gak nurut. Aku juga aneh kalau gitu. Ibuku nurut kok. Jadi kepala desa, cari itu laki-laki yang mau di mau di KB kayak gitu. Perempuan yang mau di KB, laki-laki atau perempuan. Ibuku ya disuruh, kaur pemerintahannya yang disuruh sama bapak ibu aku. Pola berdesa KB, laki maupun binek, pakai bahasa Madura kan. Ya kayak gitulah, nggak ada masalah ya. Masalah di komunikasi aja tuh.
Kayaknya gak ono masalah sih kok. Semuanya itu apalagi gratis. Oh di sana tuh kadang dibayar pisang, mangga kalau ke puskesmas. Kecuali melahirkan ya. Kalau melahirkan tuh kan ya namanya melahirkan ya nyawa. Ya bayar lah. Sekarang aja gigi ya. Kalau gigi masih sakit itu nggak bayar spesialis. Tapi kalau karang gigi kan itu termasuk kesehatan apa termasuk kecantikan ya. Kalau biasanya bayar mungkin nggak tahu aku kalau ke puskesmas itu bayar. Aku kalau ke pak tukang gigi tuh ya bayar 100.000 sekarang gigi nih. Dan air ya udah mau merendam kaki aku ya perawatan kaki sendiri. Garam masak nggak apa-apa sih, aku belum tahu tuh ya di toko mana ya, apotik ya, untuk merendam kaki belum hunting-hunting sih. Tempatnya aku siapin. Aku pakai garam aja. Aku belum ke apotik ya untuk kaki itu apa ya larutannya. Aku pakai garam aja. Ini garam, asam ya, mengandung asam. Aku pakai sabun aja. Sabun. Kemudian aku tuang. Oh. Aku tambah air biar nggak terlalu panas. Aku kasih itu ada tempat duduk kayak gitu. Udah aku rendam aja. Ada asam, ada basah. Ini di apotek kayaknya ada ya. Untuk kaki biar lembut. Soalnya aku males pakai hand body. Aku nggak suka pakai hand body. Ya paling kalau pergi jauh, perjalanan jauh pakai ini sabun. Pakai garam sama sabun jadi asam basah. Enteng. Kemudian dibilas pakai air biasa. Udah dingin airnya, aku bilas. Aku pakai air biasa ya, bilasnya. Udah selesai. Iyalah. Aku rendam kaki aku sama air garam sama air sabun kayak gitu. Kalau nggak digituin ya berapa paling 6 bulan sekali lah. Pokoknya aku udah gak enak, berat kaki itu rasanya udah berat kayak gitu, aku rendam kayak gitu. Aku pakai hand body tuh kalau perjalanan jauh aja sih. Kalau banyak uangnya ya cuman merawat diri aja sih seperlunya kayak gitu. Yang penting dirawat kayak gitu loh ya, kayak mata, dokter mata, hidung, telinga, tenggorokan itu dokter THT, kemudian kulit itu dokter dulu tuh penyakit kulit dan kelamin dulu. Sekarang ada spesialis ya, ada spesialis bedah, ada kecantikan. Aku bingung itu. Soalnya aku nggak pernah kalau ke kecantikan ya pakai dokter kayak gitu yang yang resmi kayak gitu. Jangan yang sampai ada yang pakai silikon itu ya. Di mana tuh ada yang salon-salon yang nggak resmi kayak gitu tuh pakai silikon pingin memperbesar payudara kayak gitu. Kok aneh-aneh aja, kecil besar. Yang penting kan udah berproduksi kayak gitu ya, kasarannya itu. Kalau makhluk hidup itu kan berkembang biak, ada yang pakai melahirkan, ada yang pakai tunas, ada yang pakai biji kayak gitu kan, sesama makhluk Tuhan. Ya wes iku ae sih pelajarannya, iku ae. Penyakit kulit itu jangan sampai ya. Kalau panu tuh karena nggak tahu ya, mungkin nggak, kalau biasanya itu kan biasanya dulu mbok aku ya, bapakku itu dulu, ibuku itu kalau nggak ada mbok nggak bisa kayaknya.
Ya timbullah kayak gitu, penyakit kulit kayak gitu. Sangat tergantung sekali sama embok dulu itu, ibu aku. Soalnya di sana tuh rumahnya luas-luas kayak gitu loh. Dulu nggak tahu aku keadaannya dulu. Kalau sekarang alhamdulillah ya ada video ini bisa di vlog setiap hari kayak gitu. Aku ngapain aja, mama ngapain. Ini aku pakai baju ini ya. Aku mau mandi, ya kayak gitu keramas. Aku udah bilang sampo tuh dulu kayak rinso itu bubuk kayak gitu. Sekarang macam-macam, ada kondisionernya, ada yang enggak kayak gitu. Tergantung aja, yang penting bersih lah. Untung rambut aku nggak panjang ya. Kalau panjang aku butuh butuh kos banyak lagi kayak gitu. Udahlah aku pendek aja, nanti kalau sudah waktunya aku nggak potong-potong ya aku nggak potong-potong kayak gitu. Males kalau nggak kalau udah kaya ya. Nggak betah aku, nggak betah aku. Terus aku tuh setiap hari keramasnya gimana terus. Kayaknya setiap mandi aku keramas. Kecuali mandi pagi kan malamnya kan udah keramas ya mau tidur itu. Mandi pagi enggak abis ini kan beraktivitas, yang penting badan aja bersih sama gigi kayak gitu. Yang penting tuh sebenarnya biasanya tuh mata tuh kalau kalau ada keluhan, THT tuh kalau ada keluhan. Kalau gigi juga deh paling karang gigi ya 6 bulan sekali kayak gitu. Kalau kulit asalkan bersih aja udah kayak gitu kak. Alergi biasanya ya. Wes kayak ngono ae. Ada bedah plastik, ada kecantikan. Itu membersihkan teh lalat aku bingung juga ya, teh lalat itu ada yang pakai krim bisa, ada yang operasi. Aku soalnya anakku dua-duanya tuh ada teh lalat kayak gitu di dekat mata sini sama di sini. Nanti aja mah kalau aku sudah luang waktunya kayak gitu. Aku aku ke dokter sendiri kayak gitu. Ya wes kayak gitu. Dua-duanya itu sama punya telat ya. Ada muka-muka. Kalau Mbak Kakung dulu itu ada di sini di dekat hidung sini di puskesmas, di operasi kecil kayak gitu. Sebelum meninggal itu masih masih hidup itu ya, dipotong itu lalatnya membesar kan di sini, udah diambil kayak gitu. Punya anakku itu nunggu lulus saja mah, kalau aku udah kerja waktunya ada liburan kayak gitu aku mau ke dokter kayak gitu, karena ini estetik kayak gitu, dokter estetik ini mah, dokter kecantikan kayak gitu. Ya wes nanti aja bareng ambil adiknya di hidung sini dua. Wah ini bisa-bisa anakku nih ditutup ini matanya dulu, ditutup kayak gini mungkin langsung, tapi bisa katanya pakai krim. Aku nggak berani kalau nggak ditangani dokter kayak gitu. Biar aja wis ada krim ya. Belum tanya sih aku ke apotik mau tanya ini ngilangin ini teh lalat tuh gimana, selama nggak mengganggu nggak apa-apa dek kayak gitu aku. Ya udah namanya anak dua-duanya itu masih ada ganjelan aja yang jadi pikiran kayak gitu, sekolahnya. Ya aku nggak pernah ragu-ragu sama masa depan kayak gitu, yang penting berusaha kayak gitu. Siapa sih yang mikir terlalu jauh kayak gitu, enggak, yang penting kamu berusaha kayak gitu. Masa mudamu bahagia, masa anakmu bahagia, masa tuamu bahagia kayak gitu, masuk surga. Udah jam setengah 12 ya, aku udah mandi kayak gini, nggak ada kegiatan ya, aku mau cari apa, bisnis apa kayak gitu aku. Bapak aku, mungkin kamu besok punya rental komputer kayak gitu, supaya kamu kalau nggak kerja ada kegiatan kayak gitu kan. Aku sarjana ya. Kalau pikir bapak aku eman banget kayak gitu, entah itu untuk berusaha, nggak mesti di kantoran kan kayak gitu loh. Tapi pak suami aku nggak ada modal kayak gitu untuk rental-rental kayak gitu. Mungkin kamu jaga rental, masak kan cepet sih masak. Nyuci, bapak aku tuh nggak enak orang diem itu, nggak suka kayak gitu loh. Aku aja tuh kalau pas ibuku nggak ada kan kemana ya, rapat atau gimana, bangun pagi ayo, kan aku habis melahirkan kayak gitu. Jelek kalau itu darah putihnya naik ke atas kalau kamu tidur. Aku dibangunin jam 10 tuh, aku tidur kan sama anakku kayak gitu. Bangun aku nggak boleh tidur kalau belum duhur, itu baru boleh kayak gitu ya.
Kayak gitu aja sih aku diajarin bapak aku. nggak nggak boleh terlalu menggantungkan suami kayak gitu. Tapi kalau nggak ada restu kenapa sih pak hasilnya? Yang penting kamu berusaha kayak gitu. Bapakku nggak banyak diam, aku aja yang menalar kayak gitu. Satu aja kayak wong wedok iku nggak sampai kayak gitu sih. Cuman langsung aja, besok kamu punya itu. Kalau kok nggak boleh kerja, punya rental komputer kayak gitu. Jadi kamu kan bisa ya kayak gitu. Tapi bapak aku nggak nggak ada ya wis diem aja. Ibu aku gaib dodolan beras ta. Agen beras. Bapak ojo 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 nek agen beras, ibuku kayak gitu. Namanya orang tua ya, udah berusaha belikan rumah juga udah berusaha cash kayak gitu, nggak laku. Kemurahan mungkin bapakku ngasihnya, jualnya ya harusnya 150. 75 ya harusnya. Ya wes, jalan Tuhan udah kayak gini, nggak apa-apa. Aku udah keramas, ini udah duhur, udah waktunya sholat ini ya. Aku lihat YouTube aja tuh, nggak tahu mungkin makannya nanti mudah kok. Kadang-kadang kalau orang itu ada aja ya. Aku dulu nggak pernah sibuk ya sama makanan itu. Ibuku sudah suka masak kan, ibu aku selalu save. Kalau malas masak ibu beli aja sate, aku yang berangkat. Beli aja bakso, aku yang berangkat. Kadang aku nggak beli rujak cingur aja bu. Suka aku rujak cingur, petis-petisan aku suka. Terus kayak gitu aja, seneng gak ada orang tua tuh masih enak, anak tuh bisa jadi raja jadi ratu. Tapi ibu aku gak mau kalah ya, membasmi itu semuanya. Aku di rumah anakku juga kayak raja, ibuku yang kayak raja. Bapakku kayak ratu juga, balik. Ibuku kayak ratu, bapakku kayak raja. Kalau ibuku kesini nggak pernah ibuku tuh masak gendong terus ngomong ke mana, enggak. Paling ibuku di dalam aja kayak gitu, cuman sebentar, bermalam nggak pernah bermalam kecuali waktu melahirkan dulu pas nganter kayak gitu ya. Kayaknya pas nganter aku 40 hari di Probolinggo, aku di sini enggak, cuman berapa hari ibuku nangis, Pak aku jemput, aku nggak kerasan di sini panas. Waktu itu belum punya AC aku, panas kayak gitu. Bapakku datang jemput aku, cuman 2 hari kayaknya. Rencananya 3 hari, 2 hari ibuku udah minta pulang. Telepon bapak aku kayak gitu. Udah berani kamu ditinggal ibu? Berani. Aku mengasuh anakku kayak boneka ya. Anakku tak asuh sendiri, wis belajar kayak gitu. Ada depan dulu sama-sama ngontrak, dijus mbak pepaya, dijusin pepaya kayak gitu. Iya tak jusin kayak gitu. Belajar buku-buku tuh masih aku dulu kan belajar tip perkawinan, bagaimana bahagia, gak bagaimana punya anak itu wes ibuku semuanya sibuk. Ada yang ibuku tuh berkali-kali itu coba di mungkin tanggal lahirnya itu, tanggal nikahnya itu salah, mungkin nggak cocok, selamatan mana, terus ada dikasih bacaan-bacaan dalam bahasa Arab kayak gitu, semacam-macam. Habis itu ya wis seneng pokoknya. Terus akhirnya anak kedua ndak ada bapak ibu, aku mau tes. Aku ini katanya tuh anak yang pemberani sama orang tua itu sulit kayak gitu, sulit melahirkannya tuh sulit kayak gitu. Aku tuh dulu 4 ya, yang melahirkan tuh 4 kan, ruangannya 4, cuman ada korden-korden kayak 4 di Siti Aisyah Probolinggo itu ada 4 orang. Meraung-raung semuanya. Aku ya bingung sih kayak gitu, meraung-raung semuanya. Aku yang terakhir. Aku yang terakhir. Habis itu ya ampun, terakhir kali aku ya. Ya itu yang dokternya Dintut. Terus dokter Doni, makanya anakku tak kasih nama Dani. Pas 5 Oktober Komandan TNI Muhammad Dhani Cahya Putra kayak gitu. Wes ojo Jowone, bapaknya kan pernah di Bandung juga ya. Aku suka sama orang Bandung itu cantik-cantik kayak gitu. Pakai Cahya aja. Biasanya orang Bandung kan pakai AA kayak gitu ya. Cahya Putra, Muhammad Dhani Cahya Putra. Yang kedua tuh aku melahirkan lagi kan. Udah nggak usah pulang ke Probolinggo aja. Aku mau tes nih. Sekarang udah ada bapakku kan di Probolinggo, ndak ada ibuku meninggal ya, udah meninggal, terus almarhum.
aku melahirkan aja. Coba ya satu lagi, siapa tahu perempuan kayak gitu loh. Udah aku hipnotis tuh pakai daster-daster pink, beli-beli daster pink kayak gitu. Cowok, oh ya wes gak apa-apa. Cowok dari bidan Lili aku diterujuk ke DKT kayak gitu. Terus ya udah pakai normal ya dok. Enggak, kayaknya kalau sakit ini aku sakit banget. Operasi pak, ya operasi. Belum tanda tangan itu ya pak suami aku belum tanda tangan masih nunggu. Udah keluar, udah keluar. Pak gak jadi operasi loh. Ini sudah belum tanda tangan suami aku tuh belum tanda tangan. Aku udah brojol duluan, aku berdoa, aku dikir, udah kenal dikir waktu itu. Kalau dulu aku nangis saja. Kalau pertama aku ya nggak tahu, aku nangis saja. Ya paling Allahu Akbar subhanallah kayak gitu. Nangis, banyak nangisnya tapi jadi sulit mau keluar itu. Nangis terus. Habis itu kalau yang ini udah pokoknya ya kalau ibuku pernah nasihat tuh kalau sudah ngeden itu den sekalian kayak gitu. Terus kayak gitu aku denai pakai apa dikir-dikir kayak gitu. 4 juta 5 jutaan ini ya aku kayak gini daripada buat itu buat lainnya aja aku kayak gitu dengan tekad kayak gitu aku langsung akhirnya lahirnya bunder bunder adek ada adikku telepon ya apa mbak yo wis metu lanang elek aku kayak gitu elek areke tapi bunder kayak gitu udah aku cepet-cepet pulang aja dari pak suami aku ojo suwi-suwi ayo udah mulai ae ya pulang udah nyampe rumah udah gampang ya tiba nggak kepingin maneh gampang sih ya sakit banget kayak ada 1 ton di besi itu loh kayak besi 1 ton itu di perut itu berat sekali waktu mau melahirkan itu ya udah aku jalanin aja aku senang banget tak kasih nama Muhammad Hikmal Cahya Putra kayak orang males kasih nama ya tapi itu aku udah mikir-mikir siapa ya sambil aku nonton TV pak suami aku kan kerja siapa ya aku kan suka nonton TV banget aku waktu itu TV ku masih biasa SCTV nggak pakai internet kayak gitu aku nonton ada Sule terus Hanung Bramantyo mau tak persisin terus siapa lagi pokoknya harus kayak gitu aku nggak tahu soalnya harus pakai Hikmal udah Hikmal siapa kayak gitu udah namanya Muhammad Hikmal Cahya Putra udah 18 Mei apa aku lupa itu petonnya ada semua ada di akte kelahiran sudah ada seneng ya aku seneng banget kalau mau nyoba perempuan sih mas suami aku yang biayanya loh sebenarnya laki-laki hati-hati ya bukan dia nggak suka ngambilin tapi dia tuh pada biayanya kayak gitu loh ini aja anak 2 itu biaya aku nggak pernah mengeluh sama anak itu biayanya ikhlas aja toh adik-adik aku gak kayak zaman dulu ya ibuku masih ngurusi anaknya kayak gitu masih ngurusi orang tua kedua belah pihak kayak gitu kan zaman dulu kalau bapakku aja nasihatin nggak usah mikirin apa-apa loh mikirin anak kamu soalnya kamu di perantauan kayak gitu udah aku mau nonton YouTube seneng aku tidak tergantung sama jam aku mau nonton apa aja memang nggak update sih kalau nggak update buat apa juga ya tapi kan aku kalau update itu kan orang penting ya supaya tahu perkembangan kalau aku kan sifatnya itu apa ya namanya rakyat itu nurut ya ada ini aku ikut ada ini aku ikut zona sekarang ikut ini kalau aku SMP ada kok sulit sih aku kayak gitu pakai kalau dulu kakaknya itu dia gairah belajarnya itu kompetisinya bagus kayak gitu kalau anakku nih anak manja ya anak terakhir juga udahlah tak masukin sekolah agama aja biar dia punya akhlak yang bagus bukan berarti kakaknya nggak bagus enggak supaya dia punya kompetisi yang sehat kayak gitu dan agamanya juga baik kayak gitu bukan negeri juga enggak kayak gitu loh pokoknya aku kan beda-beda proporsional banget kayak gitu loh
anakku pas wis sekolah di Islam, soalnya aku juga tenang kayak gitu, jajannya itu nggak di luar, pokoknya sama aja dulu. Pokoknya adil tuh kayak gitu, gak harus sama. Kalau kakaknya itu dulu penitipan, sekolah SD Islam, SMP SMA negeri, SMP SMA negeri, kuliah negeri. Kalau anakku ini nggak tahu ya, mungkin agama terus, aku nggak tahu ya, walau-walam lah, lihat biayanya juga. YouTube dulu ya. Nah aja sih, yang penting harus lebih baik kayak gitu. Sekolah kayak uraan ya kan, masalah kan timbul gak mikir siapa itu terpelajar itu, kayak gitu loh ya kan, pada perkembangannya kayak gitu. Yang penting tahan terhadap ujian, terhadap apa ya, tidak tergilas zaman lah. 3:10 asar, tuh asar adan. Bikin mie sedap goreng. Udah ini. Udah mateng ya. Aku lagi gak masak. Mau keluar, malas. Aku tiriskan kayak gini. Bumbu udah di sini. Aku tinggal aduk. Mudah, aku males keluar rumah. Ya, aku mau makan siang dulu. Ini boleh pakai nasi, boleh pakai telur, boleh. Cuman aku nggak pingin terlalu kenyang kayak gitu. Kalau kurang karbo, pakai nasi boleh. Aku pakai nasi, soalnya semuanya pada udah makan. Pakai telur juga enak loh. Udah, aku makan dulu ya. Ini mau beli air sama beli makan. Kesel ya jajannya. Oh no sih Gojek. Tapi kan pakai ongkos kirim ya. Pakai ongkos kirim. Larang mana? Ya Allah Pak, rongono aku ya gak. Aku mending ya. Pak suami dulu pernah sih ngajak kos kayak gitu di deket sana. Tapi aku nggak. Ya apa bayang lo kos mana ngono lho, mari kos mana. Iku tahu tek. Tiba mami akeh padha akeh. Ya wis, nggak apa-apa. Namanya juga manusia. Butuh tenaga banyak, makan harus banyak juga. Jangan lupa makan yang banyak, badan sehat, susu, teh anget. Aduh, cerewet banget sih, cerewet sih. Padahal makan iku tok ya, tahu tek, tahu campur kikil iku saiki 20.000, dhisik 15.000. Tahu tek dhisik ku 8.000, pancet sih 8.000, 10.000 pakai telur. Kalau nasi goreng 13.000, 10.000. Mie ya padha ae. Capcay aku gak pernah tuku wis. Dulu aku lebih variasi waktu kerja. Sekarang aku sekitar itu aja sih. Nasi Padang, mentok ke nasi Padang. Itu paling mewah wis, nasi campur. Nasi campur. Ini membahas makanan ya. Membahas badan. Tadi aku udah perawatan kaki supaya agak apa ya? Agak nggak kering nggak gitu. Kulit aku kan normal cenderung kering. Sampai wis sih ya. Aku Pak situ. Wow, cemani. Aku kembali.
gelap, gelap banget. Wah, udah ya. Sampai di sini dulu. Aku mau cari makan dulu. Anakku mau bebek. Iya, di sini aja. Aku cuci tangan. Makan dulu ya. Bebek. Sudah kenyang. Warak-warak. Aku tak ada di setiap semakin cinta, semakin cinta. Alhamdulillah.